Dari Raja Joget Gagal ke Raja Konten Berkah, kisah nyata Dimas, lulusan SD yang meledak di YouTube dan FB Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pejuang digital dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel ini. Kalau kamu lagi nyari cerita yang bikin hati terenyuh, pikiran terbuka, dan semangat membara, ini dia. Siap-siap, karena kali ini kita akan menyelami sebuah perjalanan luar biasa, dari kegagalan berulang hingga puncak keberhasilan yang tak terduga. Ini bukan cuma tentang monetisasi Facebook profesional, FB Pro, tapi tentang transformasi hidup yang membuktikan bahwa rezeki sejati itu datang dari jalan yang tak pernah kita duga, terutama saat kita kembali ke jalannya. Pernah nyoba konten tren tapi hasilnya ZONK? Kisah ini wajib kamu tonton sampai habis. Jujur, siapa di sini yang pernah ikut-ikutan tren konten tapi hasilnya nol besar? Bikin video joget-joget yang gak jelas, prank yang garing, atau daily vlog yang ngebosenin? Percayalah, kamu gak sendirian. Kisah ini adalah cerminan banyak dari kita yang terjebak dalam rat race media sosial. Tapi, ada satu pemuda, Dimas namanya ya, yang membuktikan kalau jalan memutar justru bisa membawa kita ke puncak yang lebih tinggi dan berkah. Siapkan hati Anda, karena kisah nyata Dimas ini akan mengguncang jiwamu dan membuka mata batinmu. Terjebak badai tren saat Dimas joget gagal di FB Pro, mari kenalan lagi dengan Dimas. Dia bukan artis, bukan influencer dadakan. Dimas ini cuma lulusan SD, dari keluarga petani sederhana di sebuah desa kecil bernama Desa Tirtaloka, tak jauh dari pusat kota Astamuria. Ayahnya mati-matian menggarap sawah. Ibunya menjahit baju. Hidupnya jauh dari kata mewah. Bahkan HP-nya cuma Android jadul dengan layar pecah 1000 yang kalau dipakai edit video, suka ngehang mendadak. Setelah lulus sekolah, Dimas mencoba peruntungan. Ia melihat banyak orang sukses dari media sosial, termasuk di FB Pro. Dimas pun tergiur. Wah, kayaknya asik nih, cuma joget-joget di pinggir jalan, niru challenge yang lagi viral, atau bikin lawakan receh, bisa dapat duit, pikirnya dengan polos. Ia pun mulai rutin mengunggah konten-konten niru itu. Joget dengan musik populer, prank teman-teman seadanya, bahkan mencoba konten keseharian yang sebenarnya jauh dari kata menarik. Setiap hari, ia habiskan waktu berjam-jam untuk menjiplak apa yang orang lain buat. Ia yakin seyakin-yakinnya, ini pasti monet, ini pasti viral. Berbulan-bulan perjuangan itu berlangsung. Tenaga Dimas terkuras habis, pikirannya mumet memikirkan ide yang sebenarnya bukan dari hatinya. Seringkali, ia sampai begadang demi mengedit video joget yang hasilnya biasa saja, bahkan cenderung aneh. Tapi, apa yang terjadi? Nihil. Viewsnya stagnan di angka belasan atau puluhan, followernya bertambah sangat lambat, dan yang paling menyakitkan, notifikasi monetisasi FB Pro tak kunjung muncul. Statusnya selalu tidak memenuhi syarat atau konten tidak orisinal. Rasa lelah fisik dan mental mulai mendominasi. Dimas mulai bosan, jenuh, bahkan sampai di titik putus asa yang paling dalam dia. Buat apa lagi sih ini semua? Habis waktu, habis kuota, capek begadang, tapi hasilnya nol besar. Keluhnya dalam hati. Ia merasa jadi konten kreator FB Pro paling gagal di muka bumi, si Raja Joget Gagal, yang bahkan sering jadi bahan tertawaan teman-temannya. Titik balik, sebuah ceramah di YouTube mengubah segalanya. Di satu malam yang gelap gulita, penuh keputusaan, Dimas iseng scroll YouTube di HP lamanya. Tiba-tiba, tanpa sengaja, jempolnya berhenti di sebuah video ceramah. Judulnya sederhana, tapi isinya mengguncang jiwanya hingga ke akar terdalam. Ceramah itu membahas tentang bagaimana menjadi muslim-muslimah yang sejati, tentang hakikat kekayaan yang sesungguhnya, tentang aturan hidup yang benar menurut syariat, dan tentang kebahagiaan hakiki yang tidak bisa dibeli dengan materi. Setiap kalimat dalam ceramah itu seolah menusuk langsung ke relung hatinya. Dimas merasa selama ini ia mengejar fata morgana. Ia mengejar popularitas semu, uang yang belum tentu berkah, dan kebahagiaan yang semu. Dalam ceramah itu, ia menemukan jawaban atas kekosongan hatinya. Ia merasakan ketenangan yang tak terlukiskan, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Transformasi ajaib, dari joget gagal, menuju nasihat sajati dan nasihat diri yang meledak. Sejak malam itu, hidup Dimas berputar 180 derajat. Ia menyadari bahwa selama ini ia salah arah. Ia mulai membenahi dirinya, satu persatu, dengan keyakinan penuh. 1. Kembali ke masjid. Yang tadinya malas sholat berjamaah, kini Dimas menjadi sangat rajin, bahkan selalu berusaha sholat di awal waktu. Ia merasakan ketenangan dan kekuatan batin yang luar biasa. 2. Membuka Al-Quran. Yang tadinya Al-Quran hanya tersimpan di lemari, kini ia rajin membacanya, mempelajari maknanya. Tadarus Al-Quran menjadi rutinitas barunya yang menenangkan jiwa. 3. Memperbanyak syalawat dan zikir.
Malam-malam yang dulu dihabiskan untuk editing video challenge yang tidak jelas, kini ia isi dengan melantunkan shalawat sebanyak mungkin dan berzikir, menenangkan hati dan mendekatkan diri padanya. 4. Berbagi tanpa pamrih. Meskipun Dimas bukan orang kaya, ia selalu mengusahakan untuk berbagi dan berbuat baik pada semua kalangan. Ia membantu tetangga yang kesusahan, berbagi sedikit rezeki yang ia punya, tanpa sedikit pun mengharapkan balasan. Hidup Dimas menjadi semakin terarah, tenang, dan bahagia yang sejati. Segalanya terasa lebih mudah, meskipun tantangan tetap ada. Dan di tengah perubahan spiritual ini, ide baru muncul dalam benaknya. Sebuah ide yang datang langsung dari hati nuraninya. Pada tanggal 15 Maret tahun 2025, tepat jam 5 sore setelah Asyar, Dimas memutuskan untuk membuat sebuah channel YouTube baru. Ia menamainya Nasihat Sajati. Ini bukan lagi tentang joget-joget atau lawakan. Ini tentang berbagi kebaikan asa, tentang kajian Islami sederhana, motivasi hidup, nasa, dan nasihat-nasihat yang bermanfaat yang ia dapatkan dari proses hijrahnya. Konten pertamanya sangat sederhana, hanya rekaman suara Dimas dengan background gambar alam yang menenangkan, tapi isinya penuh makna. Ia berbicara tentang ketenangan hati, tentang bersyukur, tentang pentingnya sholat, dan kebaikan-kebaikan lain. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ini yang benar-benar bikin geger. Hanya dalam waktu 3 bulan saja, sekarang Juni tahun 2025, channel YouTube Nasihat Sajati miliknya telah menembus 11.000 subscriber. Setiap videonya ditonton ribuan kali, bahkan ada satu video pendeknya yang membahas tentang jalan pulang menuju bahagia, yang mencapai 17 juta views. Ya, 17 juta. Video shortnya juga ditonton jutaan kali. Ini adalah sebuah anugerah yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Tak hanya di YouTube, Dimas juga membangun kembali akun FB Pro-nya, kali ini dengan nama Nasihat Diri. Isinya pun sama, konten-konten tentang kehidupan, motivasi, dan kajian Islami yang sangat bermanfaat. Dan lagi-lagi, hanya dalam 3 bulan, akun Nasihat Diri di FB Pro miliknya berhasil meraih 5 juta pengikut, 5 juta followers. Bahkan, monetisasinya pun berjalan lancar dan memberikan penghasilan yang berkah berlimpah. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita meluruskan niat, ketika kita berbuat karena Allah, dan ketika kita berbagi kebaikan, Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kesuksesan di YouTube dan FB Pro kini bukan hanya angka, tapi juga ladang pahala yang terus mengalir bagi Dimas. Dia kini benar-benar menjadi raja konten berkah. Pelajaran terbesar, bukan cuma sukses, tapi berkah itu nyata. Teman-teman, kisah Dimas ini adalah tamparan keras bagi kita semua yang sering mengejar viral, mengejar cuan tapi melupakan keberkahan dan esensi hidup ia. Dimas membuktikan bahwa kesuksesan sejati itu bukan hanya tentang angka di rekening, tapi tentang ketenangan hati, keberkahan hidup, dan kemampuan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Bahkan seorang lulusan SD pun bisa meraih semua ini. Jika kamu saat ini sedang di titik terendah, merasa lelah dan putus asa seperti Dimas dulu, ingatlah. 1. Evaluasi niatmu. Apa yang sebenarnya kamu kejar? Popularitas semu atau keberkahan hakiki? 2. Kembali ke akar, dekatkan diri padanya. Sholat, tadarus, zikir, sholawat. Rasakan ketenangan yang akan membimbingmu. 3. Berbagi kebaikan, mulailah memberi, sekecil apapun itu. Kebaikan akan kembali padamu berkali lipat. 4. Fokus pada manfaat. Ubah fokus kontenmu. Bukan lagi mengejar tren sesaat, tapi berikan nilai yang abadi. Percayalah, ketika niatmu lurus, ketika usahamu dibarengi dengan doa dan keikhlasan, rezeki itu akan datang mengejarmu, bahkan dari jalan yang tak pernah kamu duga. Jangan pernah menyerah, tapi jangan salah arah. Semoga kisah Dimas ini menjadi pemicu untuk kita semua, agar lebih bijak dalam berkarya dan lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.